Orang tuh kalau udah cinta uang, matanya buta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang adil jadi gak adil, yang tidak adil jadi adil. Yang genuine jadi gak genuine, yang tidak genuine jadi genuine. Yang ketiga, penyebab kejatuhan seorang pemimpin, cinta uang dan serakah. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti bibit, cikal bakal segala kejahatan cinta uang. Berarti kejahatan yang Anda lihat di televisi, kejahatan yang Anda buat di sekitarmu, sebabnya cinta uang. Bedanya orang cinta Tuhan dengan cinta uang gampang dengan lihat. Apakah hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran atau buah-buah kejahatan. Kalau mulutnya jahat, kalau sikapnya jahat, kalau pikirnya jahat, kalau perbuatannya jahat, udah pasti hatinya cinta uang lebih daripada Tuhan. Sebaliknya, kalau perkataannya berkualitas, kalau sikapnya sweet, kalau perbuatannya itu membangun, saya bisa pastikan Anda menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Berikutnya, sebab oleh memburu uangnya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Yang membuat iman kita kandas, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan problem guys, problem tidak pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Justru problem kadang-kadang membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Yang membuat kita jauh dari Tuhan apa? Uang. Kejar uang. Berikutnya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kita bisa membedakan orang cinta Tuhan dengan orang cinta uang. Apakah hidup yang mengalami berbagai-bagai duka? Atau berbagai-bagai suka. Sekalipun Anda hidup sederhana, sekalipun Anda nggak punya banyak hal, tapi waktu Anda cinta Tuhan, pasti hidupmu akan mengalami berbagai-bagai suka. Sebaliknya, walaupun mungkin hidup Anda mapan, walaupun Anda bisa membeli apa saja, tapi kalau Anda cinta uang, pasti hidup Anda akan mengalami berbagai-bagai duka. Sebagai contoh adalah Yudas Iskariot. Matius pasal 26 14 sampai 15, lalu pergilah salah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam yang kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara, 30 uang perak bukanlah jumlah yang besar guys. 30 uang perak itu uang yang jumlah kecil. Yang pertama kenapa? Karena dalam bilangan pasal yang ke-21 dan 32, harga kompensasi untuk seorang budak yang terbunuh diganti hanya 30 keping perak. Jadi 30 keping perak adalah harga seorang budak. Pada zaman dulu waktu kamu bunuh pembantu, membunuh budak, kamu harus ganti kompensasi dengan 30 keping perak. Yang berikutnya, 30 keping perak sama dengan orang bekerja selama 4 bulan, 120 tahun. Bayangkan dengan jumlah yang sedikit, Yudas menghalalkan segala cara dengan menjual gurunya sendiri yang berkorban buat dia. Pada Yudas adalah orang berpendidikan, Yudas adalah orang yang pintar, Yudas adalah orang kepercayaan Yesus. Dia mengkhianati gurunya dengan cara menjual dan kemudian memberikan ciuman yang paling menyakitkan, yaitu ciuman pengkhianatan. Orang tuh kalau udah cinta uang, matanya buta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang adil jadi gak adil, yang tidak adil jadi adil. Yang genuine jadi gak genuine, yang tidak genuine jadi genuine.